Masih bersama kami pemirsa, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangko Gapwilhan 1 Laksdia TNI Yudo Margono melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Sebelum bertolak dari Lanut Halim PK menuju Natuna, Pangko Gapwilhan 1 dihadapkan awak media menyampaikan bahwa operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan alutsista yang sudah tergelar yaitu 3 KRI dan 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan 2 KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna, Jumat 3 Januari 2020. Selanjutnya dikatakan Pangko Gapwilhan 1 bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara. Laksdia TNI Yudo Margono menambahkan bahwa sekarang ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020. Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogapwilhan 1 di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ambil dokumen juga. Kebalikan dilindungi atau dijaga oleh Coast Guard China, sementara pergerakan KRI Ciptadi terus dicoba dihalau oleh kapal Coast Guard China yang mengikuti dari lambung kiri. KRI Ciptadi mempertahankan halu dan kecepatan, sementara Coast Guard China bergerak, mendekat, mencoba menghalangi halu dari KRI Ciptadi. Tim Liputan TV Kepri dari Natuna mengabarkan. Pangko Gapwilhan 1 Laksamana Madya TNI Yudo Margono saat mendarat di Tanjung Pinang menggunakan pesawat TNI AL di Lanudal Tanjung Pinang dalam rangka mengendalikan siaga tempur laut yang dilaksanakan Koarmada 1 dan patroli udara pada 5 Januari 2020. TNI memperkuat lagi unsur-unsur dari Koarmada 1, ada tambahan kekuatan 4 unsur lagi sehingga nantinya akan ada 6 unsur yang akan digerakkan menuju Laut Natuna. Disinggung sampai kapan TNI akan memberikan batas toleransi, Laksamana Madya TNI Yudo Margono menjawab tidak ada batas waktu, karena memang itu adalah operasi sehari-hari yang telah digelar di Laut Natuna, dikarenakan kini fokus kerawanan yang tinggi TNI menambahkan kekuatannya. Sudah terdeteksi dari Pusat Udara TNI melalui patroli dan KRI. Yang berada di Laut Natuna adalah kapal Coast Guard, 2 kapal Coast Guard, dan 1 kapal pengawas perikanan yang mengawal kapal ikan Cina. Ditambahkannya TNI akan melaksanakan operasi penegakan hukum di laut karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif. Sesuai hukum internasional untuk pelanggaran wilayah, Coast Guard-nya akan diusir sesuai hukum laut internasional. Tapi untuk kapal-kapal ikan sesuai dengan perundangan di Indonesia akan diproses hukum sesuai hukum Indonesia. Mungkin mulai besok akan kita laksanakan pengusiran kembali di daerah tersebut. Sampai batas waktu kapan kita akan memberikan toleransi, Pak? Kita tidak ada batas waktu, ya karena itu memang operasi sehari-hari yang sudah kita gelar di Laut Natuna dan karena fokus kerawanan yang tinggi di situ sehingga kita fokuskan dan kita tambah perkuatannya aja. Jadi kalau operasinya sebenarnya sudah ada operasi di situ, operasi sehari-hari yang sudah tergelar di situ. Nah, kapan sampai batas waktunya ya sampai mereka keluar dari wilayah perairan Indonesia. Kemarin ini baru kita kirim 2 karena supaya melaksanakan komunikasi aktif dan melaksanakan dapat mengusir secara persuasif lah yang sesuai kita laksanakan selama ini sehingga tidak terjadi benturan. Harapan kita begitu
Tapi sampai hari ini masih belum mencapai kata sepakat dan mereka masih tetap di tempat itu. Dan nanti akan kita gerakkan lagi 2 unsur dan masih dalam perjalanan 2 unsur lagi sehingga nanti akan 6 unsur akan kita gerakkan ke sana. Karena sesuai hukum internasional untuk pelanggaran wilayah Coast Guard-nya ini kita usir, hanya diusir sesuai dengan hukum laut internasional. Tapi untuk kapal-kapal ikannya sesuai dengan aturan perundangan Indonesia harus kita tangkap, kita proses hukum sesuai hukum Indonesia. Jadi semaksimal mungkin kita tidak menggunakan tembakan. Tapi karena ini ada ROE, ada aturan pelibatan, kemudian ada protap Kamla yang selama ini kita pegang, ya akan kita gunakan sesuai itu. Kita akan tetap gunakan cara-cara yang persuasif dulu. Jadi kan nggak berandai-andai, tapi secara diplomatik juga Kemenlu kan melakukan protes keras, termasuk pemerintah Indonesia akan melakukan protes keras. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.